Selamat petang saudara, Klik Indonesia Petang kembali hadir menjumpai Anda Kamis 14 November 2024 bersama saya Zahra Mahriyah. Dan saya Fahmi Andrian. Beragam informasi teraktual telah kami siapkan untuk Anda. Berikut dua laporan utama di Klik Indonesia Petang hari ini. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bertemu Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin membahas kerjasama keamanan kedua negara. Menteri Koordinator Politik Keamanan Budi Gunawan menegaskan, semua pihak yang terlibat judi online akan diproses hukum. Saudara Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin di sela-sela kunjungan kenegaraan ke Amerika Serikat pada Rabu 13 November waktu setempat. Kepala negara mengatakan telah menjalin hubungan sejak lama dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Austin. Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin pada Rabu 13 November 2024 waktu setempat. Pertemuan keduanya ini berlangsung selama 1 jam sebelum Presiden Prabowo meninggalkan AS menuju Peru. Kepala negara mengatakan dalam pertemuan dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Austin membahas banyak hal aktual dan kerjasama kedua negara. Kita bicara masalah-masalah yang saya kira yang aktual, kerjasama di antara kedua negara, menukar informasi dan pandangan, saya kira itu. Sebelumnya Presiden Prabowo lebih dulu menemui Presiden AS Joe Biden hingga Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken pada Selasa 12 November waktu setempat. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia menjalankan solusi dua negara untuk meredam serangan Israel ke Gaza, Palestina. Dukungan ini disampaikan Kepala Negara saat melakukan pertemuan dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Presiden Prabowo Subianto bertemu Presiden Amerika Serikat Joe Biden di Gedung Putih, Washington DC, Amerika Serikat. Pertemuan ini merupakan salah satu agenda kunjungan kerja Prabowo ke luar negeri setelah dilantik 20 Oktober lalu. Kepala negara dengan Presiden Biden membahas sejumlah hal, di antaranya solusi dua negara untuk meredam serangan Israel ke Gaza, Palestina, dan Laut Cina Selatan. Presiden menegaskan Amerika Serikat merupakan negosiator gencatan senjata di Gaza. Ia berharap melalui pertemuan itu gencatan senjata bisa segera terwujud. Kita bahas itu, saya tetap menyarankan two-state solution, sebetulnya mereka juga setuju. Kita bekerja, kita berharap untuk bisa gencatan senjata segera. Ya. Laut Cina Selatan kita bahas, saya katakan kita ingin kerjasama dengan semua pihak. Kita menghormati semua kekuatan, tapi kita juga akan tetap mempertahankan kedaulatan kita, ya. Tapi kita saya memilih selalu mencari peluang untuk kerjasama. Saya percaya kolaborasi, kerjasama selalu lebih baik daripada konfrontasi atau konflik. Sementara itu, Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa Indonesia menghormati semua kekuatan terkait isu Laut Cina Selatan. Akan tetapi Indonesia juga akan tetap mempertahankan kedaulatan. Kepala negara mengatakan Indonesia memilih untuk selalu mencari peluang kerjasama. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan menegaskan kerjasama Indonesia-Cina tidak berdampak pada kedaulatan Laut Natuna Utara. Penegasan itu disampaikan Menko Polhukam pasca pertemuan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Cina Xi Jinping. Kesepakatan ini justru kan dicoba oleh Bapak Presiden. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan memastikan perjanjian kerjasama Cina dan Indonesia tidak akan mempengaruhi posisi kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara.
Menko Polhukam menyatakan kerjasama yang dibangun oleh Presiden RI Prabowo Subianto dengan Presiden China Xi Jinping merupakan langkah strategis untuk menjaga stabilitas kawasan serta membawa keuntungan bagi kedua negara. Hal ini disampaikan Menko Polhukam Budi Gunawan usai pemusnahan barang ilegal hasil penyelundupan di kantor Bea Cukai Jakarta Timur, Kamis 14 November 2024. Kesepakatan ini justru kan dicoba oleh Bapak Presiden untuk terobosan baru dalam rangka menciptakan stabilitas di kawasan, stabilitas kerjasama, keamanan, dengan membentuk Code of Conduct baru, yaitu Joint Operation. Tidak lagi saling curiga musuh, tapi kerjasama dalam rangka mengikat semua pihak. Nah, inilah yang terpenting. Dan titik tekannya kemarin memang kerjasama itu lebih banyak di bidang ekonomi, kemudian juga khususnya di bidang perikanan ya, konservasi perikanan dan sebagainya, namun tetap sesuai aturan yang tadi kami sampaikan. Sebelumnya pertemuan Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden China Xi Jinping berlangsung di Beijing pada 8 hingga 9 November 2024. Pertemuan itu menghasilkan 7 kesepakatan kerjasama, diantaranya soal bidang perikanan hingga ekspor kelapa segar. Saudara, informasi seputar konferensi tingkat tinggi Asia Pacific Economic Cooperation atau KTT APEC 2024 di Lima, Peru akan kami sampaikan dalam segmen berikut ini. Ya, saudara, para pemimpin negara akan menghadiri konferensi tingkat tinggi kerjasama ekonomi Asia Pasifik atau KTT APEC yang diselenggarakan di Lima, Peru. Informasi mengenai pelaksanaan KTT ke-31 APEC akan disampaikan reporter M. Arif Darmawan dan juru kamera Ruli Azworo dari Lima, Peru. Ya baik, terima kasih. Selamat pagi waktu Peru, saudara pemirsa. Dapat kami informasikan bahwa hari ini para pemimpin ekonomi APEC akan memulai rangkaian pertemuan tingkat tinggi Asia Pacific Economic Cooperation yang ke-31 di Lima, Peru. Indonesia sendiri diwakili oleh Presiden Prabowo Subianto yang telah tiba di Lima, Peru pada pukul 22 waktu Peru semalam. Presiden selama di KTT APEC akan didampingi oleh Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Luar Negeri Sugiono, Ketua Kadin Anindya Bakri, dan para pengusaha yang tergabung dalam Kadin. Presiden semalam tiba langsung menuju ke tempatnya menginap di Swiss Hotel yang berjarak sekitar 5 km dari lokasi konferensi di Lima Convention Center. Dan rencananya hari ini Presiden Prabowo akan melakukan sejumlah agenda, diantaranya adalah menghadiri APEC CEO Summit dan juga melakukan kunjungan kenegaraan di mana akan melakukan pertemuan antara dua pemimpin negara bersama Presiden Peru Dina Boluarte dan juga melakukan pertemuan bilateral. Dan saudara, selama di KTT APEC ke-31 ini Indonesia membawa sejumlah isu utama seperti disampaikan oleh Menteri Perdagangan Budi Santoso. Indonesia akan mendukung Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO dan juga mendorong APEC untuk memperkuat sistem perdagangan multilateral dan mengikuti pembahasan agenda kawasan perdagangan bebas Asia Pasifik dengan mengatasi perbedaan masing-masing anggota ekonomi APEC. Sementara isu ekonomi yang akan dibawa Indonesia antara lain terkait dengan perdagangan internasional, khususnya isu mineral dan juga isu terkait pengaturan skema perdagangan ke depan. Tema pada KTT APEC ke-31 di bawah keketuaan Peru mengangkat tema Empowerment, Include, dan Grow. Ini merupakan kelanjutan dari tema keketuaan Amerika Serikat pada tahun 2023 lalu, yakni untuk menciptakan perdagangan dan kerjasama multilateral yang inklusif dan berkelanjutan sesuai landasan visi Putrajaya 2040. Sementara itu, saudara, pemerintah Peru meningkatkan pengamanan sejak kemarin jelang pertemuan puncak para pemimpin ekonomi APEC di ibu kota Peru, Lima. 21 pemimpin APEC dijadwalkan menghadiri KTT ke-31 APEC yang digelar di Lima Convention Center. Berikut laporannya.
Sedikitnya 19.000 personel gabungan polisi dan militer disiagakan pemerintah Peru untuk mengamankan pelaksanaan KTT APEC yang berlangsung pada 11 hingga 16 November mendatang. Jumlah personel keamanan dibagi ke beberapa titik, yakni di lokasi utama KTT, 5 Convention Center, Gedung Nasional Teater Peru, dan Gedung Kementerian Budaya Peru. 5.000 personel kepolisian akan menjaga rute lalu lintas yang akan dilalui para kepala negara dan tamu yang hadir. Sementara militer memastikan keamanan ruang udara, jalur perbatasan dan utamanya Bandara Internasional Jorge Chávez di Ibu Kota Lima. Jalur ketibaan kepala negara dari bandara menuju tempat menginap juga sudah disterilisasi untuk memastikan keamanan para tamu negara. Pos-pos penjagaan di sejumlah titik menuju lokasi APEC, hotel delegasi dan jalan utama di Lima juga sudah didirikan oleh pihak keamanan. Selama pelaksanaan APEC, pekerja dan pelajar yang berada di areal seputar KTT juga akan diliburkan selama 4 hari. Pertemuan puncak APEC 2024 akan berlangsung akhir pekan ini yang akan dihadiri 21 pemimpin ekonomi APEC. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri pertemuan ini bersama sejumlah pemimpin lainnya yang sudah dikonfirmasi hadir, diantaranya Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Saudara, Forum Ekonomi Kawasan Asia Pasifik atau yang dikenal dengan APEC memainkan peran penting dalam perkembangan kerjasama ekonomi dan perdagangan di kawasan dalam 30 tahun terakhir. Berikut laporannya. Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC pertama kali digagas Perdana Menteri Australia Bob Hawke dan resmi berdiri di Canberra, Australia sebagai lokasi pertemuan pertama. Kemunculan APEC sebagai forum kerjasama ekonomi Asia Pasifik dilatar belakangi dinamika politik ekonomi dunia saat itu, terutama yang terjadi di Uni Soviet dan Eropa Timur. Kelahiran sejumlah kerjasama perdagangan regional diantaranya NAFTA dan FTAA mendorong negara Asia Pasifik perlu mengantisipasi globalisasi yang berdampak untuk membuat setiap negara saling bergantung. Kehadiran APEC menjadi forum diskusi tentang isu-isu ekonomi dan perdagangan dengan tujuan utama meningkatkan pertumbuhan ekonomi kawasan dan mempromosikan perdagangan bebas. Saat berdiri, anggota APEC terdiri dari 12 negara yakni Australia, Amerika Serikat, Brunei Darussalam, Indonesia, Jepang, Kanada, Korea Selatan, Malaysia, Selandia Baru, Singapura, dan Thailand. Kemudian terus berkembang dan kini beranggotakan 21 negara termasuk di dalamnya China, Rusia, Hong Kong, dan Taipei. Selama beberapa dekade terakhir, APEC telah mencapai sejumlah prestasi penting, termasuk meningkatnya perdagangan di kawasan Asia Pasifik dan pengurangan hambatan perdagangan. APEC juga menghadapi beberapa tantangan, termasuk perbedaan pendapat di antara negara-negara anggota, perlambatan pertumbuhan ekonomi global dan isu-isu lingkungan, seperti perubahan iklim. Dukungan Indonesia sebagai anggota aktif APEC memainkan peran penting baik untuk mengamankan kepentingan nasional di era perdagangan bebas di lingkup ASEAN maupun kawasan Asia Pasifik. Keketuaan Indonesia pada tahun 1994 di Kota Bogor menghasilkan deklarasi yang dinamakan Bogor Goals sebagai kerangka waktu liberalisasi perdagangan dan investasi penuh tahun 2010 di negara maju dan 2020 di negara berkembang. 3 butir kesepakatan kerjasama APEC dalam Bogor Goals adalah penguatan sistem perdagangan secara terbuka dan multilateral, memajukan liberasi perdagangan dan investasi Asia Pasifik, serta menginvestasikan kerjasama pembangunan Asia Pasifik. Poin ketiga merupakan inisiatif Indonesia yang bertujuan untuk mendorong ekonomi berkelanjutan dan pemerataan pembangunan di antara negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Presidensi Indonesia di APEC terakhir kali pada tahun 2013 yang digelar di Bali. Pada pertemuan pemimpin ekonomi APEC tahun 2024, Peru sebagai tuan rumah masih melanjutkan dan mengkonsolidasikan isu utama, yakni perdagangan dan investasi untuk pertumbuhan yang inklusif dan terhubung, inovasi dan digitalisasi untuk mendorong transisi ke perekonomian formal dan global, serta pertumbuhan berkelanjutan untuk pembangunan ketahanan. Ya saudara, demikian jurnal KTT APEC dari 5 Peru. Kami akan kembali mengupdate seputar pelaksanaan KTT APEC bersama juru kamera Ruli Asworo. Untuk sementara, demikian yang dapat kami laporkan, kembali ke studio. Ya baik, terima kasih M. Arief Darmawan untuk informasinya terkait dengan KTT APEC 2024 yang dilaksanakan di 5 Peru.
Kita beralih ke sorotan lain, Saudara. Akibat letusan gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, 2 penerbangan di Bandara Sultan Muhammad Khairuddin, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat dibatalkan. Letusan Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur pada Minggu 3 November 2024 berdampak pada penerbangan di sejumlah wilayah sekitar Provinsi Nusa Tenggara Timur. 2 penerbangan dari Bandara Sultan Muhammad Khairuddin Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, yakni rute Sumbawa Lombok dan Sumbawa Bali, terpaksa dibatalkan pada hari Rabu 13 November 2024 akibat ruang udara yang tercemar abu vulkanik dari letusan tersebut. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandara Udara UPBU Sultan Muhammad Khairuddin, Tipono Basuki Wijianto, menginformasi lebih dari 100 penumpang yang terdaftar pada penerbangan Wings Air tidak dapat diberangkatkan. Pihak bandara terus memantau perkembangan cuaca dan akan melakukan pembaruan mengenai jadwal penerbangan, termasuk opsi refund atau pengalihan transportasi alternatif. Tripono Basuki menekankan keselamatan penerbangan adalah prioritas utama. Ia meminta penumpang yang terdampak untuk bersabar dan memahami situasi tersebut. Untuk penerbangan ini, Bandara Sumbawa terjadi cancel flight untuk Bawang Sumbawa dan Bali Sumbawa BP karena airspace kita terpapar oleh vulkanik dari Lewotobi. Hari ini disampaikan oleh BMKG maupun dari satelitnya Australia, kemudian kita maskapai memutuskan untuk cancel flight. Salah satu penumpang, Fahrul, menyampaikan kekecewaannya terkait pembatalan tanpa pemberitahuan sebelumnya dari maskapai. Meskipun demikian, ia berharap bencana ini segera berakhir dan kondisi dapat kembali normal. Intinya pemberitahuannya nggak ada ya mas, masuk ke email juga nggak ada notif. Jadi ketika sampai bandara sih baru tahu kalau semua penerbangan di hari ini di cancel. Kaget banget sih mas, karena kan emang dari ini penerbangan cuma di wilayahnya aja ya. Kalau emang mau lanjut ke itu juga lumayan juga jaraknya kan. Yeah. Itu di satu hari cuma ada 2 kali flight doang. Selain itu, Fahrul juga turut prihatin dengan dampak letusan tersebut terhadap masyarakat Kabupaten Flores Timur. Jasman Marjoko, TVRI Nusa Tenggara Barat, melaporkan. Dan saudara, informasi lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda yang berikut ini. Tetaplah bersama kami di Klik Indonesia Petang. Jateng Perkasa semakin hebat, Andika Hendi pilihan tepat. Terus maju, pantang mundur, Andika Hendi siap tempur. Mas Andika, gubernurku, Mas Hendi wagubku. Dari bukti, bukan janji, pemimpin yang sudah pasti. Jateng Perkasa semakin hebat, Andika Hendi pilihan tepat. Kami bersama membangun Jateng Perkasa. Menyala abangku, Jateng Perkasa semakin hebat, Andika Hendi pilihan tepat. Calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Tengah. Ampunten, baru datang dari sawah. Saya tadi langsung dari pesantren. Habis nemui nelayan. Peternakan. Ahmad Lufi dan Tats Yasin. Sing komedi, sing bisa. Coblos nomor 2. Para botil, kada pilihan kalian pasti ada. Ayo, dipilih. Saya pilih itu aja mas, fungsinya jelas. Kalau yakin, dipilih aja Oh, mas. hello, kayaknya Cogan pilih yang unik dan kekinian. Aku sih pilih yang bibit, bebet, bobot yang jelas. Apapun pilihanmu, semua untuk kemajuan daerahmu. Suaramu menentukan daerahmu. Buruan ke TPS, pilih pemimpin daerah terbaikmu. Para pemimpin ekonomi negara-negara Asia Pasifik kembali menghadiri pertemuan tahunan KTT APEC di Lima, Peru. Presiden Prabowo Subianto untuk pertama kalinya hadir di panggung KTT APEC, memperkuat peran Indonesia dalam memajukan sinergi ekonomi, inovasi digital, dan kerjasama untuk ekonomi hijau. Saksikan laporan khusus peran penting Indonesia di APEC Peru 2024 dalam segmen khusus KTT APEC 2024
dalam Buletin Klik Indonesia TVRI. Terima kasih Anda masih terus bersama kami di Klik Indonesia Petang. Kita ikuti informasi selanjutnya, Saudara. Menko Polhukam Budi Gunawan menyatakan pemerintah akan memproses sebuah pihak yang terlibat kasus judi online. Menko Polhukam Budi Gunawan juga menilai sejauh ini belum ada indikasi yang mengarah pada keterlibatan Budi Ari dalam kasus judi online. Menko Polhukam Budi Gunawan menegaskan pemerintah tidak pandang bulu dalam memproses hukum pihak-pihak yang terlibat judi online. Kemenko Polhukam menghormati proses yang tengah dilakukan oleh Polri dalam mengusut tuntas kasus judi online. Menko Polhukam Budi Gunawan menjelaskan, dalam mengungkap kasus judi online ada beberapa target yang disasar, yakni aktor, aktivitas, hingga infrastruktur termasuk sistem pembayaran. Semuanya tidak ada toleransi dan kami meyakini itu karena sudah perintah Bapak Presiden. Semuanya akan diproses. Ya kan belum ada arah ke sana kan secara terbuka yang sampai oleh Polri. Kita tunggu saja seperti apa ya. Karena judi online ini memang ada beberapa target yang disasar, yaitu aktor, kemudian aktivitas maupun infrastruktur, termasuk sistem pembayaran. Menanggapi potensi keterlibatan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aristiadi dalam kasus judi online, Menko Polhukam Budi Gunawan menilai sejauh ini belum ada indikasi yang mengarah pada keterlibatan Budi Ari. Otoritas Jasa Keuangan dan Kementerian Komunikasi dan Digital berhasil memblokir 10.000 rekening bank yang terafiliasi judi online. Menko Digi Mutia Hafid menyatakan pihaknya sepakat dengan OJK untuk terus memperkuat pengembangan regulasi yang responsif terhadap perkembangan teknologi termasuk judi online. Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mendatangi Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkom Digi. Kedatangannya untuk membahas terkait pemberantasan judi online Judol. Menkom Digi Mutia Hafid mengatakan kunjungan tersebut untuk menindaklanjuti arahan dari Presiden Prabowo Subianto yang meminta semua lembaga instansi bekerja sama, khususnya terkait bagaimana peran Indonesia melawan judi online. Menkom Digi Mutia menyatakan pihaknya berhasil blokir 10.000 rekening bank terafiliasi judi online. Menkom Digi Mutia Hafid menyebutkan pemerintah perlu memantau aktivitas keuangan mencurigakan, khususnya yang berkaitan dengan judi online dari rekening masyarakat. Ia mengaku hal ini dilakukan semata-mata untuk memberantas praktik perjudian online yang telah merugikan banyak orang. Kami dari OJK telah bersyarat untuk terus memperkuat pengembangan regulasi yang responsif terhadap perkembangan teknologi. Kami apresiasi juga kerjasama yang sudah dilakukan dalam upaya menciptakan ekosistem keuangan digital yang aman, stabil, terpercaya bagi seluruh masyarakat Indonesia. Di antaranya pemblokiran 10.000 rekening bank yang terafiliasi dengan judi online, dan pencapaian ini merupakan hasil kolaborasi khususnya Kemkom Digi dengan juga OJK dan perbankan. Menkom Digi Mutia Hafid menjelaskan pihaknya akan terus mengembangkan situs cekrekening.id yang akan bekerja sama dengan anti-scam center yang digagas oleh OJK. Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkom Digi akan memblokir dompet digital jika terindikasi ada transaksi judi online. Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menyatakan pihaknya tidak hanya memantau transaksi rekening perbankan, tetapi juga ke dompet digital hingga ke marketplace. Kemkom Digi dan OJK akan berkolaborasi untuk menghubungkan sistem yang dimiliki oleh OJK, yakni Anti-Scam Center, dengan sistem yang dimiliki oleh Komdigi, yaitu situs cekrekening.id. Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan kerjasama yang sudah dilakukan meliputi menciptakan ekosistem keuangan digital yang aman, stabil, dan terpercaya bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kalau untuk yang Anti-Scam Center itu bukan hanya dari segi payment dan perbankan, bahkan juga sampai ke marketplace. Kalau terkait judi online, itu seperti saya katakan tadi oleh Bank Indonesia yang melakukannya.
Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menjelaskan semua data-data yang ada dalam sistem itu akan digabungkan untuk dipantau apakah melakukan transaksi judi online. Ya memang ini harus dilakukan. Kalau ada indikasi kejahatan ilegal, termasuk pelaku judi online, pengguna ya, tentu yang besar-besar juga, tapi pengguna pun dapat terjerat dan terpantau rekeningnya. Dan kalau memang ini terpantau, memang kita akan blok. Kita akan tegas, Kemkomdigi akan mengirimkan data-data itu. Sebelumnya, berdasarkan catatan Komdigi, e-wallet atau dompet digital menjadi modus baru dalam transaksi judi online. Data yang dihimpun oleh Kementerian Komdigi menunjukkan bahwa nilai transaksi judi online melalui dompet digital telah melebihi 5,6 triliun rupiah. Kementerian Dalam Negeri akan menunjuk pejabat sementara Gubernur Kalimantan Selatan setelah Sahbirin Nur alias Paman Birin mengajukan surat pengunduran diri. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menjelaskan, Kemendagri akan segera menunjuk PJS Gubernur Kalimantan Selatan usai Sahbirin Nur mundur dari jabatannya. Namun Kementerian Dalam Negeri tidak bisa menunjuk Wakil Gubernur Muhyiddin untuk menjadi PJS karena sedang maju menjadi calon gubernur pada Pilkada Kalsel 2024. Muhyiddin yang berpasangan dengan Hanuryadi Sulaiman akan melawan pasangan Raudatul Jannah dan Ahmad Rozani Himawan. Raudatul Jannah atau Acil Oda merupakan istri dari Paman Birin. Sahbirin Nur mengajukan surat pengunduran diri sebagai Gubernur Kalimantan Selatan 1 hari setelah memenangkan pra-peradilan melawan KPK. Sebelumnya, Paman Birin dan 6 orang lainnya telah ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara atau yang mewakilinya di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024 hingga 2025. 6 tersangka dalam kasus itu sudah ditahan, tetapi Paman Birin sempat buron dan masuk dalam daftar pencarian orang KPK. Komisi Yudisial akan memeriksa Hakim Agung yang menangani terpidana kasus pembunuhan dan penganiayaan Gregorius Ronald Tanur di tingkat kasasi. Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami dugaan pelanggaran etik Hakim Agung yang menangani perkara tersebut. Juru bicara Komisi Yudisial Mukti Fajar menyatakan, pihaknya memprioritaskan untuk menindaklanjuti kasus tersebut dengan membentuk tim khusus. Pemeriksaan para Hakim Agung yang menangani terpidana kasus pembunuhan dan penganiayaan Gregorius Ronald Tanur akan melibatkan sejumlah komisioner KY untuk mendalami dugaan pelanggaran etik Majelis Hakim Kasasi. Mukti mengaku pihaknya selalu mengamati perkembangan proses hukum dalam kasus suap hakim tersebut. Oleh karena itu, KY akan terus berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung yang menangani kasus tersebut di ranah pidana. KY juga akan berkoordinasi dengan lembaga lain untuk penuntasan kasus suap hakim tersebut sebagai upaya melakukan reformasi peradilan dari judicial corruption. KY telah bersepakat dengan Kejagung untuk saling bertukar informasi perihal Hakim Agung yang menangani kasasi Ronald Tanur. Namun penanganannya kasus tersebut tetap dalam koridor kewenangan masing-masing lembaga. Menko Polkam Budi Gunawan mengungkapkan total transaksi penyeludupan ke Indonesia mencapai 261 triliun rupiah dalam 4 tahun. Penyeludupan itu menghambat perkembangan produk lokal. Menko Polkam Budi Gunawan mengungkapkan berdasarkan data intelijen keuangan, transaksi penyelundupan barang ilegal ke Indonesia selama 4 tahun terakhir mencapai 216 triliun rupiah. Menko Polkam menyatakan praktik penyelundupan barang ilegal sangat merugikan produk lokal. Industri dalam negeri mengalami tekanan karena harus bersaing dengan produk dari negeri lain termasuk produk selundupan. Menko Polkam sekaligus Ketua Des Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan Budi Gunawan mengatakan, Des Penyelundupan telah menggagalkan ratusan penyelundupan selama setahun terakhir dan memetakan modus operandi penyelundupan. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan menggagalkan 283 penyelundupan barang ilegal senilai total 49 miliar rupiah. Komoditas yang diselundupkan mulai dari karpen hingga miras dan narkotika. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan bersama TNI, Polri, dan kementerian lembaga terkait menindak penyelundupan barang ilegal senilai total 49 miliar rupiah. Komoditas yang diselundupkan diantaranya garmen,
tekstil, rokok, miras, dan narkotika. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, penindakan dilakukan 283 kali dalam kurun waktu sepekan, mulai 4 November hingga 11 November 2024. Kerugian negara diprediksi sebesar 10,3 miliar rupiah. Hal itu disampaikan Menteri Keuangan dalam konferensi pers hasil penindakan penyelundupan di kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta Timur, Kamis 14 November 2024. Ini hanya dalam kurun waktu 1 minggu antara tanggal 4 hingga 11 telah dilakukan 283 kali penindakan penyelundupan, terutama dikaitkan dengan komoditas garmen, tekstil, mesin elektronik, rokok, miras, dan narkotika dengan perkiraan nilai mencapai 49 miliar dalam 1 minggu dan potensi kerugian negara 10,3 miliar yang masih di dalam proses penyidikan. Sementara itu, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan sekaligus Ketua Des Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan Budi Gunawan mengatakan, ada beberapa modus penyelundupan yang dilakukan. Modus itu diantaranya ketidaksesuaian dokumen serta penyalahgunaan zona perdagangan bebas. Calon Gubernur Jakarta, Pramono Anung menyatakan tidak berpuas diri meski unggul di survei terbaru SMRC dengan angka 46%. Pramono Anung akan tetap turun ke masyarakat di sisa masa kampanye. Calon Gubernur Jakarta Pramono Anung menanggapi hasil survei terbaru Saiful Mujani Research and Consultant SMRC yang menyatakan elektabilitas calon gubernur Wakil Gubernur Jakarta Pramono Anung Rano Karno unggul dalam Pilgub Jakarta 2024 dengan 46%. Cagup Pramono Anung mengatakan temuan survei tersebut tidak membuatnya berpuas diri. Salah satu hal yang tengah diupayakan oleh pasangan Pramono Rano adalah mendongkrak elektabilitasnya di kalangan generasi Z. Cagup Jakarta Pramono Anung juga menyoroti jumlah undecided voters atau pemilih yang belum menentukan pilihan, yakni 9,8%. Cagup Jakarta Pramono Anung menyatakan tidak akan mengubah caranya berkampanye dan tetap turun ke masyarakat di sisa masa kampanye. Sementara itu, calon gubernur Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun belusukan ke daerah Karangtengah, Cilandak, Jakarta Selatan. Dharma Kun menjanjikan lapangan pekerjaan untuk warga di sana. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 2 Dharma Kun berjanji akan memberikan pekerjaan kepada warga di kawasan Karangtengah, Cilandak, Jakarta Selatan pada Kamis pagi. Mengenakan kaos hitam, paslon independen ini membagikan secara langsung alat peraga kampanye berupa kaos kepada warga setempat. Dharma Kun juga mendatangi rumah-rumah penduduk dan bersalaman dengan warga. Dalam dialognya dengan warga setempat, ia menyampaikan visi misinya jika terpilih menjadi orang nomor 1 di Jakarta. Dharma Kun menjanjikan lapangan pekerjaan seminggu setelah ia resmi menjabat sebagai gubernur. Untuk warga Jakarta yang memiliki keterampilan namun belum mendapatkan pekerjaan akan dibantu melamar kerja sesuai kemampuannya. Acara belusukan Dharma Kun disambut antusias warga. Biasa itu ternyata, karena mereka sudah mendarah daging hal seperti itu. Yang penting janji dulu, lu kecewa kemudian bodoh amat. Kali ini mari saya mengajak seluruh warga Jakarta untuk bersatu. Jangan lagi kita mau diberikan janji-janji palsu dan mengatasnamakan janji kepada Tuhan, berjanji kepada Tuhan, tetapi di dalam pelaksanaannya kita lihat semua pepesan kosong. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun menekankan pentingnya membangun adab sebelum mencari pekerjaan. Dharma Kun mengatakan perusahaan harus nyaman menjalankan usahanya, tidak perlu ditekan dalam memberikan pekerjaan. Dharma Kun berpesan kepada warga agar tidak salah memilih Gubernur Jakarta. Saudara, sejumlah informasi penting lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam Klik Indonesia Petang. Bersama saya Bustami Hamzah dan wakil saya Fadil Rahmi. Kita bangun Aceh yang lebih sejahtera, adil dan beradab. Menjadi gubernur untuk semua rakyat Aceh, bukan untuk satu atau beberapa golongan tertentu. Bersama kami Harapan Baru
Kini sudah saatnya kita wujudkan Aceh yang baru, yang lebih kuat, berkelanjutan dan maju. Untuk Aceh bersatu. Coblos nomor 1. Aceh, negeri peninggalan para raja. Sudah saatnya Aceh bangkit. Muzakir Manaf dan Falullah hadir dengan program unggulan Jaminan Kesehatan Aceh, pendidikan berkualitas dan dukungan penuh bagi UMKM. Kami siap membangun Aceh yang kuat dan makmur. Bersama kita wujudkan Aceh yang lebih islami, adil, dan berkelanjutan. Serial drama yang mengangkat kisah keseharian dari Dr. Dedi dan keluarga. Yaudah ayah, berdua sama Jojo, biar adil ya. Apa ya jadi pelit ya? Dengan segala dinamika dan tantangan sehari-hari. Ayo mau nambahin uang bulanan bunda gitu? Otomatis. Ya. Kalau Jojo antar jemput anak-anak, berarti uang hariannya mereka buat bunda. Pasti. Oh my God, ya. Bagaimana pandangan kita akan problem sosial dan cara menyelesaikannya? Dibintangi oleh Surya Saputra, Elma Teana, dan Bara Valentino. Saksikan Jendela Rumah Kita Reborn setiap Minggu sampai Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat. Anda kembali bersama kami dalam Klik Indonesia Petang. Saudara, Komisi 7 DPR RI mendorong PT Kawasan Industri Makassar direlokasi ke kawasan baru di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Tujuan relokasi untuk pengembangan pengelolaan KIMA secara maksimal dan profesional. Rencana relokasi PT KIMA ke Maros untuk mengembangkan dan pengelolaan secara maksimal. PT KIMA saat ini berada di lingkungan permukiman masyarakat sehingga sulit untuk dikembangkan. Solusi yang paling memungkinkan adalah relokasi. Pengembangan PT KIMA di tengah permukiman masyarakat menghadapi banyak kendala. Perluasan areal misalnya sudah tidak memungkinkan sehingga perlu relokasi. Rencana relokasi PT KIMA dibahas dalam dialog antara Komisi 7 DPR RI dengan jajaran manajemen PT KIMA hari ini. Ketua Tim Komisi 7 DPR RI, Evita Nursanti mengatakan, relokasi sangat mendesak agar PT KIMA dapat dikelola secara profesional sesuai dengan ketentuan. Pengelolaan secara profesional dikatakannya akan memberikan dampak pendapatan sesuai dengan target bisnis. Lokasi ya, apakah masih tepat kawasan ini berada di sini gitu. Tapi saya senang jadi melihat presentasi dari Pak Dirut. Mereka menyadari juga bahwa memang diperlukan realokasi. Jadi beberapa alternatif tadi dipaparkan di sini itu menjadi harapan mereka lah. Jadi mereka sendiri juga menyadari bahwa ini kurang tepat lagi untuk dijadikan kawasan industri. Sementara itu, Direktur Utama PT KIMA Alif Abadi mengatakan pihaknya telah berusaha mengelola limbah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurutnya, sebelum limbah dibuang ke sungai sudah diolah sesuai dengan ketentuan sehingga tidak berdampak lagi terhadap masyarakat. Jadi kita punya instalasi pengolahan air limbah WBTP, kita punya kolam untuk treatment dengan kapasitas sekitar 5.000 meter kubik per hari. Dan dari waktu ke waktu kami selalu meningkatkan kualitas dan melakukan perbaikan sedemikian sehingga hasil dari pengolahan ini betul-betul berada di bawah standar baku mutu limbah yang sesuai ketentuan. Sebelumnya pembuangan limbah senantiasa menjadi sorotan masyarakat sekitar perusahaan. Julius Padauna dan juru kamera melaporkan. Dalam upaya meningkatkan perekonomian sektor industri di Indonesia, Komisi 7 DPR RI berkunjung ke kawasan industri Medan, Sumatera Utara. Ketua Komisi 7 DPR RI, Saleh Partaunan Daulay, melakukan koordinasi peningkatan perekonomian di bidang industri dalam kunjungan kerja spesifik di PT Kawasan Industri Medan, Sumatera Utara. Kawasan Industri Medan di Kabupaten Deli Serdang sebagai salah satu pusat perindustrian di Sumatera Utara yang menerapkan digitalisasi dalam pelayanan industri sehingga berkontribusi dalam pembangunan masyarakat yang sejahtera.
Ketua Komisi 7 DPR RI, Saleh Partao Nandaulai mengatakan, peranan kawasan industri diharapkan dapat meningkatkan ketahanan dengan pertumbuhan ekonomi 8%. Pihaknya membutuhkan masukan revisi Undang-Undang Perindustrian. Hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan ekonomi perindustrian sehingga mampu mendatangkan investor untuk kemajuan bangsa. Nah, ini yang saya kira perlu mereka tekankan ini, supaya sister city seperti ini pertama memang bisa diperluas. Kemudian yang kedua, bukan hanya dengan Penang saja mestinya, juga dengan kota-kota lain di negara-negara lain juga bisa dilakukan hal yang sama, supaya kita bisa dapat benefit juga. Sinergitas dan penerapan Undang-Undang Perindustrian diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang sejahtera. Saudara, Kantor Komunikasi Kepresidenan menegaskan program Lapor Mas Wapres merupakan program pemerintah untuk memaksimalkan pelayanan publik. Program Lapor Mas Wapres dibentuk untuk merealisasikan No Wrong Door Policy guna menjamin pelaporan masyarakat dalam satu pintu. Selamat siang teman-teman. Program layanan Lapor Mas Wapres mendapat antusiasme masyarakat yang tinggi. Tenaga ahli Kantor Komunikasi Kepresidenan, Prita Laura menegaskan, program Lapor Mas Wapres merupakan program bersama milik pemerintah. Program Lapor Mas Wapres dibentuk agar dapat mendengar aspirasi dan pengaduan masyarakat, sehingga masyarakat lebih dekat dengan pemerintah untuk mendapat pelayanan terbaik. Selain itu, program Lapor Mas Wapres dibentuk untuk merealisasikan No Wrong Door Policy, yakni untuk menjamin pengaduan masyarakat melalui satu pintu sehingga pengaduan atau laporan diterima dan ditindaklanjuti. Tenaga ahli Kantor Komunikasi Kepresidenan Prita Laura menekankan, program layanan Lapor Mas Wapres dibentuk untuk memaksimalkan pelayanan publik, sehingga penyelenggara negara dapat mengelola pengaduan dari masyarakat secara sederhana, cepat, tepat, tuntas, dan terkoordinasi dengan baik. Ini untuk membuka kanal pengaduan langsung masyarakat karena memang ingin mendengarkan langsung, masyarakat ingin mendengarkan langsung apa isu aspirasi masyarakat, pengaduan masyarakat, sekaligus juga berfungsi dua menjadi satu input mengambil kebijakan strategis. Masyarakat tidak lagi berjarak terlalu jauh dengan pemerintah. Dengan kanal-kanal pengaduan ini masyarakat didekatkan dengan pemerintah untuk mendapatkan pelayanan yang terbaik. Tenaga ahli Kantor Komunikasi Kepresidenan Prita Laura menegaskan, layanan Lapor Mas Wapres telah menerima 296 laporan masyarakat hingga hari keempat kanal tersebut diluncurkan. Laporan masyarakat tersebut mengenai berbagai hal, mulai dari kasus pendidikan, kesehatan, hingga sengketa tanah. Kantor Komunikasi Kepresidenan menegaskan program Lapor Mas Wapres tidak terpisah dengan Sistem Pengolahan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SP4N, yakni kanal pengaduan online yang telah ada sebelumnya. Kanal Lapor Mas Wapres merupakan program yang terintegrasi dengan seluruh kementerian lembaga untuk memaksimalkan penerimaan laporan masyarakat. Tenaga ahli Kantor Komunikasi Kepresidenan Prita Laura menjelaskan, melalui program layanan Lapor Mas Wapres, masyarakat semakin didekatkan dengan pemerintah untuk mendapatkan pelayanan yang terbaik. Namun Prita menegaskan program layanan Lapor Mas Wapres merupakan kanal yang tidak terpisah dari Sistem Pengolahan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SP4N dan layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau lapor yang sudah ada sebelumnya. Tenaga ahli Kantor Komunikasi Kepresidenan Prita Laura menyatakan, Lapor Mas Wapres terintegrasi dengan kanal pengaduan masyarakat sebelumnya, dan datanya terkonsolidasi dengan seluruh kementerian lembaga serta pemerintah daerah di Indonesia. Ia menekankan program layanan Lapor Mas Wapres dibentuk untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat dan mendengar aspirasi serta masalah yang ada di masyarakat. Ini bukanlah sebuah program yang terpisah berdiri sendiri dari Sistem Pengolahan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional, layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat yang kemudian disingkat dengan SP4N Lapor yang sudah ada sebelumnya. Ini terkonsolidasi datanya sedemikian rupa dan saat ini program tersebut telah terhubung dengan seluruh kementerian lembaga, ada 96 lembaga, ada 493 pemerintah daerah di Indonesia. Jadi ini bukan satu-satunya kanal pelaporan, ini memaksimalkan penerimaan laporan masyarakat. Tenaga ahli Kantor Komunikasi Kepresidenan Prita Laura menjelaskan,
Aduan masyarakat dalam program Lapor Mas Wapres akan ditindaklanjuti oleh pemerintah. Ia menilai program Lapor Mas Wapres dibentuk untuk menjawab kebutuhan satu kanal khusus yang dapat menyalurkan aduan masyarakat kepada pemerintah. Petani di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat menggunakan inovasi greenhouse sederhana dan shading net untuk beradaptasi dengan cuaca ekstrim. Perubahan iklim yang semakin tidak menentu menjadi tantangan bagi petani di Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Para petani berupaya mengadopsi sistem pertanian adaptif guna menjaga keberlanjutan hasil produksi. Langkah adaptasi ini dilakukan tidak hanya melalui teknik pertanian pada tanaman pangan, tetapi juga dengan pengembangan tanaman hortikultura. Seorang petani di Kota Mataram, I Gede Wirade, menyatakan para petani telah melakukan inovasi untuk mengatasi cuaca ekstrim. Salah satu upaya tersebut adalah penggunaan teknologi pertanian modern seperti greenhouse sederhana dan shading net untuk melindungi tanaman dari curah hujan tinggi. Selain itu, petani juga memanfaatkan pekarangan rumah untuk pertanian perkotaan sebagai upaya meningkatkan produksi. Perubahan iklim juga berdampak pada lingkungan sekitar. Sumber air irigasi yang tercemar sampah plastik menjadi perhatian karena hal ini memperburuk kualitas air untuk kebutuhan pertanian. Di sisi lain, alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan perumahan membuat luas lahan produktif semakin berkurang. Petani di Kota Mataram ini saya lihat sudah begitu bagus lah mengadopsi teknologi. Pengetahuan, mengupgrade semua sistem budidayanya, terutama nanti banyak juga yang mulai alih dari pertanian pangan, mulai karena lahan semakin menyempit, mulailah ke arah pertanian yang hortikultura. Para petani berharap pemerintah memperkuat kebijakan perlindungan lahan pertanian dengan menghentikan alih fungsi lahan yang mengancam sektor pertanian. Ridwan, TVRI Nusa Tenggara Barat, melaporkan. Dan saudara, selanjutnya berikut ini kami sampaikan perakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Perakiraan cuaca ini berlaku mulai esok hari di sejumlah kota besar di Indonesia. Saudara, informasi perakiraan cuaca tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita dalam Klik Indonesia Petang hari ini. Akhirnya, saya Zara Bahriah. Dan saya Fahmi Andrian, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.